Chelsea memasuki babak baru dalam persiapan dan finalisasi skuad di musim ini. Setelah kemenangan 3-2 atas Fulham di Craven Cottage, kini Chelsea memasuki challenge baru. Ada beberapa pemain yang akan hengkang dari Chelsea dan apa pengaruh para pemain tersebut yang akan segera pergi dan juga update mengenai saga transfer Enzo Fernandez yang tentu akan menjadi kompas seperti apa tim yang akan dibangun Xabi Alonso dan seperti apa permainan Chelsea di musim ini. Setelah pertandingan pertama di Premier League melawan Fulham ya, ini Chelsea menunjukkan beberapa aspek yang menurut gue memiliki uh, progres yang sangat baik di musim ini. Selain karena front three Chelsea yang kembali lagi meyakinkan sejak 10 tahun belakangan ya, gue nggak pernah melihat pemain depan Chelsea tiga-tiganya begitu padu, memiliki skill dan kemampuan yang sama di level yang sama, dan ini tentu akan sangat mempermudah Chelsea untuk mencetak gol di musim ini. Tapi dengan hadirnya front three yang baik, tidak akan cukup untuk memenangkan Premier League di musim ini atau menjadi title contender ya untuk mengganggu dominasi dari Arsenal. Front three yang baik tetap harus didukung dengan lini tengah dan juga defense yang sangat baik. Masih ada beberapa loophole yang harus segera diperbaiki oleh Chelsea. PR-PR yang akan kita bahas juga di video kali ini yang terjadi setelah match week pertama di Premier League. Tapi kita fokus dulu untuk melihat seperti apa permainan Chelsea secara lebih detail lagi di pertandingan pertama Premier League di musim ini. Berdasarkan laporan dari Opta Analyst, Chelsea menjadi salah satu tim yang paling rapih dalam pergerakan baik itu transisi menyerang maupun transisi bertahan di match week pertama Premier League di musim ini. Seperti yang kita tahu, pertandingan antara Fulham dan Chelsea ini permainan yang sangat energik, sangat menarik, dan pertandingan ini penuh dengan jual beli serangan. Bahkan Chelsea mencatatkan distance cover paling tinggi di match week pertama Premier League di musim ini dengan 123,2 km. Sedangkan Fulham menjadi peringkat kedua dengan 123,1 km. Nah, data ini tentu menunjukkan betapa menariknya pertandingan ini. Banyak banget aspek yang bisa kita bahas, tapi kita fokus dulu ke front three Chelsea di pertandingan kali ini. Secara sistem, ini Chelsea memiliki satu kerangka yang belum pernah kita lihat sebelumnya, yaitu permainan yang begitu fluid, direct, dan juga full attack ya. Ini yang selama hampir 4 musim Chelsea selalu memainkan possession base berdasarkan arahan dari Bluco. Tapi dengan kedatangan seorang Xabi Alonso ini mengubah situasi dan menjadikan Chelsea jauh lebih energik lagi. Dan menurut data Opta Analyst, Chelsea menjadi satu-satunya tim yang memiliki struktur yang paling baik di match week pertama. Ini merupakan satu bukti bahwa apa yang dikerjakan oleh Xabi Alonso dengan seluruh tim dan personal individu yang dia buat di squad ini musim ini ya, ini menunjukkan bahwa fungsi dari masing-masing pemain begitu jelas di pertandingan ini. Kita tahu Chelsea yang diturunkan oleh Xabi Alonso ini belum 100% karena masih belum ada Wesley Fofana, masih belum ada Moses Caicedo, masih menjadi tanda tanya seorang Enzo Fernandez ya, begitu juga dengan Marco Palestra yang tidak tampil di pertandingan pertama karena isu cedera. Nah, ini masih menjadi mungkin sekitar 50% ya skuad Chelsea yang dipersiapkan untuk musim ini tidak diturunkan. Tapi secara organisasi, secara permainan, apa yang ditunjukkan oleh Chelsea ini ternyata cukup mengejutkan gue pribadi ya, dan kalian semua tentunya pasti seperti apa approach yang diturunkan oleh Xabi Alonso di pertandingan kali ini. Nah, selain capaian ini, Chelsea juga mencetak rekor dengan gol ya dari 3 pemain depan untuk pertama kalinya di match pembukaan Premier League. Dan di pertandingan kemarin untuk pertama kali ya, ini sepanjang sejarah Chelsea, ketiga pemain penyerang mencetak gol masing-masing dan tiga-tiganya berhasil mencatatkan nama di papan skor. Terakhir kali Chelsea berhasil mencetak lebih dari satu nama pencetak skor itu berada di tahun 2009 dan 2010-2011 itu saat Chelsea menang 6-0 atas West Brom di pembukaan opening match di pertandingan Premier League ya. Hat-trick diciptakan oleh Didier Drogba, Florent Malouda dengan 2 gol dan 1 gol lagi ini diciptakan oleh Frank Lampard. Nah, tentu ini cukup berbeda dengan apa yang ditampilkan Chelsea ya. Kalau di pertandingan ini tiga-tiganya adalah penyerang depan. Kalau di musim 2010-2011 ini Chelsea tidak murni
semua golnya dicetak oleh para penyerang di depan. Nah, itu juga yang membuat sedikit glimpse of hope yang timbul dari seluruh fans Chelsea di musim ini ya. Nah, ini tentu menjadi fakta-fakta yang menarik untuk melihat seperti apa permainan Chelsea di musim ini ya. Tapi dengan kuatnya lini depan, tapi harus juga dibarengi dengan baiknya lini bertahan. Seperti yang sering kita dengar, bagusnya serangan itu akan memenangkan pertandingan, tapi bagusnya defense ya, solidnya defense ini akan membawa piala untuk Chelsea. Di pertandingan match week pertama melawan Fulham ini bukan tidak ada titik lemah bagi Chelsea ya untuk diekspos oleh para pemain Fulham. Yang pertama adalah lini yang masih shaky di bagian tengah dan belakang, dan yang paling parah itu penampilan dari Robert Sanchez. Ini tentu akan menjadi titik lemah yang sangat krusial yang harus diperbaiki oleh Xabi Alonso. Masih ada jeda waktu sampai awal September untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh Xabi Alonso untuk menambal titik lemah Chelsea di bagian penjaga gawang. Tentu opsi-opsinya kita sudah tahu ya, ada Mike Penders yang memiliki potensi untuk menjadi goalkeeper nomor 1 Chelsea ya. Ada juga kesempatan untuk merekrut pemain-pemain lain yang available di market saat ini. Nah, coba kita lihat dulu, ini ada komentar dari beberapa pundit di luar negeri ya yang mengomentari mengenai kemampuan Robert Sanchez dalam menjaga gawang Chelsea. Yang pertama ada dari Jimmy Carragher setelah pertandingan, dia mengomentari bahwa Chelsea tidak mungkin memenangkan Premier League bersama Sanchez dan itu tidak akan mungkin. Itu yang disampaikan oleh Jimmy Carragher. Nah, ini hal yang menurut gue wajar melihat apa yang ditampilkan oleh Robert Sanchez di match week pertama ya. Kita sendiri juga bisa menilai apa yang ditunjukkan oleh Robert Sanchez itu masih di bawah standar penjaga gawang Chelsea. Selama ini kita nggak pernah melihat Robert Sanchez bisa konsisten untuk menampilkan kemampuan terbaiknya ya. Pemain ini kelihatannya memang siklusnya agak unik dari beberapa pertandingan ya, mungkin 3 pertandingan bagus, 10 pertandingan ini mungkin off-off gitu, dan itu yang kerap kali terjadi. Inkonsistensi ini yang tentu bisa mengganggu performa Chelsea, karena menurut Jamie Carragher sendiri, Chelsea bisa banget dan memiliki materi untuk bisa menjadi juara Premier League di musim ini. Nah, ini akan menjadi PR besar bagi Chelsea dan Xabi Alonso tentunya untuk menentukan apa yang akan dilakukan untuk mengupgrade lini pertahanan Chelsea, terutama di bagian goalkeeper. Masih ada nama Emi Martinez yang available di Aston Villa, walaupun di penampilan pertamanya dia kebobolan 4 gol, tapi kita tahu penjaga gawang ini cukup tampil konsisten ya, bisa tampil konsisten dan memiliki surprise element yang kerap kali ditampilkan oleh Emi Martinez di setiap pertandingan ya. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi faktor pembeda nantinya bagi Chelsea untuk musim ini seandainya Chelsea melirik seorang Dibu ya. Ini juga dikatakan oleh Gary Neville setelah pertandingan antara Fulham ya. Saya tidak tahu apakah Emi Martinez tersedia atau tidak, tetapi pemain seperti dia harus didatangkan ke Chelsea. Kalau tidak, itu bisa merusak semua hal yang sedang mereka bangun. Itu yang dikatakan oleh Gary Neville setelah pertandingan dan melihat seperti apa penampilan Robert Sanchez. Nah, ini titik lemah yang harus segera di overcome oleh Xabi Alonso untuk memastikan bahwa apa yang dibuat oleh Chelsea ya, dibentuk oleh Xabi Alonso sendiri ini bisa berfungsi dan akhirnya bisa membawa trofi bagi Chelsea di musim ini. Tapi ini bukan pertama kali seorang Xabi Alonso memiliki goalkeeper yang shaky, punya potensi tapi tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Pertanyaannya, apakah ini pure kesalahan dari Robert Sanchez atau juga ada andil dari lini belakang Chelsea yang masih shaky di pertandingan pertama? Kita coba lihat dulu historical Xabi Alonso saat menangani Bayer Leverkusen ya. Kalau dilihat, ini Lukas Hradecky adalah penjaga gawang senior Bayer Leverkusen yang pada saat Xabi Alonso datang ke sana ya, ini tidak diganti karena merupakan salah satu pemain senior dan memiliki pengaruh yang cukup besar di ruang ganti. Ini gue coba tarik data dari 3 musim ya sebelum Xabi Alonso datang dan 3 musim setelah Xabi Alonso datang. Nah, kalau kita lihat di data pertama, ini di musim 3 musim sebelumnya, yaitu di musim 2018-19 ya. Ini Hradecky berhasil menciptakan hanya 7 clean sheet dengan 47 kebobolan ya. Kemudian di musim berikutnya 10 clean sheet 44 kebobolan, 9 clean sheet dengan 35 kebobolan, dan di musim 2021-22 ini 9 clean sheet dengan 44 kebobolan.
Rata-rata nilai kebobolannya sama ya, 1,3 sampai 1,4 gol per pertandingan. Dan ketika Alonso datang ya di pertengahan atau di seperempat musim di 2022-2023 ini hanya berhasil mencatatkan 8 clean sheet dan 33 kebobolan. Tapi begitu Alonso merecover squad dari Bayer Leverkusen di musim berikutnya, di mana akhirnya Bayer Leverkusen bisa memenangkan pertandingan ya dengan invisible dan juga memenangkan Bundesliga pada saat itu untuk pertama kalinya. Penampilan dari Hradecky ini tampil begitu luar biasa, berhasil mencatatkan 15 clean sheet paling tinggi dalam sejarah karirnya dan hanya kebobolan 24 gol dan memasukkan gol 80 plus di Bundesliga pada saat itu. Dan rata-rata rasio kebobolannya langsung turun di bawah angka 1 yaitu 0,72 gol per pertandingan dari 33 laga. Ini tentu akan menjadi prototipe dan juga blueprint seperti apa Xabi Alonso akan mempersiapkan Robert Sanchez di musim ini ya. Kalau kita lihat seorang Hradecky ini tentu bukan kiper yang memiliki potensi atau ready made ya dan siap untuk menjadi the next something ya, legend atau apapun itu. Dia adalah pemain yang sudah matang, yang sudah memiliki habits dan juga pola pikir sendiri ya dalam melakukan penjagaan gawang, dan ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Robert Sanchez. Dan ini tentu membuat pemikiran kita menjadi bercabang untuk goalkeeper ya. Gue sendiri pas melihat hasil dari Bayer Leverkusen ya, ini mulai menjajaki opsi apakah atau mulai ada pertanyaan apakah ini pure adalah kesalahan Robert Sanchez atau memang lini depan atau lini belakang Chelsea ya, defense Chelsea yang memang masih shaky dan belum gelling semuanya ya. Tentu ada pro dan kontra. Kalau yang kontra pasti melihat Robert Sanchez, Bang, dari beberapa musim kemarin juga penampilannya selalu kayak gini ya, nggak pernah on off nggak pernah konsisten dan selalu menjadi lumbung gol atau menjadi focal point dalam kekalahan Chelsea. Tentu yang pro ini akan berpendapat bahwa Robert Sanchez ini memiliki potensi ya, untuk sampai ke sana, hanya membutuhkan waktu, dan dengan makin jellingnya lini belakang dan goalkeeper Chelsea ya, ini akan membuat lini pertahanan Chelsea jauh lebih solid lagi, dan itu secara historical Xabi Alonso sudah membuktikan hal tersebut. Tapi gue coba minta pendapat kalian, apa yang harus dilakukan oleh Xabi Alonso untuk mengupgrade lini pertahanan Chelsea, terutama di bagian goalkeeper. Kalau gue pribadi, gue sangat berharap Emi Martinez ini bisa didatangkan ke Chelsea, paling tidak untuk mengganggu dominasi dari Robert Sanchez. Jadi dia bisa membawa atau tidak terlalu nyaman ya di posisi nomor 1 goalkeeper di Chelsea. Kalau Mike Penders kelihatannya masih butuh waktu juga, mungkin akan same story dengan apa yang ditampilkan oleh Robert Sanchez ya, masih belum konsisten. Tapi kita coba lihat, masih ada beberapa waktu lagi sampai awal September ya untuk menentukan apa yang akan dilakukan oleh Robert Sanchez dan juga Xabi Alonso ya. Kita move ke berita berikutnya. Babak baru dari Enzo Fernandez ya. Kalau tadi kita ngomongin lini depan, ngomongin lini belakang, sekarang adalah lini tengah. Tidak dimainkannya Enzo Fernandez di awal pertandingan ini menjadi tanda tanya besar ya. Gue pribadi itu sudah menyatakan di preview match bahwa kalau Enzo Fernandez dimainkan starting 11 di Chelsea ya, ini berarti dia akan dipertahankan. Tapi ternyata nama Enzo Fernandez tidak muncul di starting line up Chelsea, yang ada hanyalah Lavia dan juga James ya. Ini berarti Chelsea sudah mempersiapkan diri membuat tim ini tanpa seorang Enzo Fernandez ya. Itu adalah poin yang harus diambil dari apa yang ditampilkan oleh squad Xabi Alonso di pertandingan pertama ya. Selain itu, ada kejadian yang juga menurut gue akhirnya mungkin gue akan setuju dengan kalian yang harus menjual Enzo Fernandez ya. Kejadian di mana dia walk away, walaupun dia sempat datang ya dan memberikan applause ke para supporter away Chelsea di Craven Cottage, tapi dia langsung pergi meninggalkan kerumunan pemain lain ya untuk segera masuk ke dalam dressing room. Nah, ini tentu menjadi satu tanda bahwa memang pemain ini kelihatannya sudah harus segera hengkang dari Chelsea ya. Padahal di pertandingan melawan Fulham ini supporter Chelsea itu memberikan support yang sangat luar biasa dengan Enzo Fernandez ya, kepada Enzo Fernandez. Nah, ini yang harusnya dibalas oleh Enzo Fernandez ya, memberikan paling tidak kalau memang ingin pergi ya, tapi harusnya dia juga bisa menilai effort dan juga spirit yang ditunjukkan ya, support yang ditunjukkan oleh para supporter untuk dirinya. Nah, di beberapa jam terakhir ini
Fabrizio Romano menyatakan bahwa Enzo Fernandez sudah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Manchester City. Dia terbuka untuk pindah dan kembali bekerja sama bersama Enzo Maresca. Tentu kita tahu setelah Real Madrid gagal merekrut Enzo Fernandez ya, kita akan tahu. Dan gue udah sering bahas di video-video gue sebelumnya kemana muara akhir pemain ini ya. Tentu Enzo Maresca merupakan salah satu pemain yang sangat di highly rated oleh Enzo Fernandez dan dia sangat berkeinginan ke Manchester City karena ada opportunity di mana City juga membutuhkan sosok pemain seperti Enzo Fernandez. Nah ini yang tentu bagaikan dayung bersambut ya. Dan mungkin ini adalah cara terbaik untuk memaksimalkan seorang Enzo Fernandez karena harganya sendiri ini berdasarkan informasi yang beredar dari Guardian dan juga ESPN Spanyol ya. Ini seorang jurnalis dari Spanyol yaitu Gaston Edul sudah menyatakan bahwa Manchester City dikabarkan siap mengajukan tawaran 130 sampai 140 juta pound sterling untuk Enzo Fernandez. Tawaran ini akan disubmit antara hari ini atau besok ya. Jadi itu ya. Ini udah semakin jelas dan gua cukup yakin nama seorang Enzo Fernandez ini tidak akan berada di Chelsea lagi di musim ini karena ini muaranya sudah jelas ya dan Chelsea sendiri oke aja untuk melepas seorang Enzo Fernandez walaupun kemarin 120 juta pound sterling sudah lewat dan syaratnya kalau City ingin mendatangkan Enzo Fernandez harganya harus di atas harga itu ya dan menurut report dari jurnalis Spanyol tadi itu cukup make sense menurut gue ya. Nah, City tentu memiliki uang untuk merekrut Enzo Fernandez ya, tinggal tunggu waktu aja nanti seperti apa. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah Chelsea ini membutuhkan pengganti Enzo Fernandez atau justru Chelsea sudah puas dengan lini depan lini tengah yang ada saat ini ya. Berdasarkan report dari Matt Law ya yang juga mengcover transfer dari seorang Enzo Fernandez. Katanya Chelsea tidak harus dan wajib untuk mengganti neck to neck pemain seperti fungsi seorang Enzo Fernandez. Chelsea bahkan mungkin bisa merekrut pemain-pemain lain ya atau di lini lain, mungkin di striker, lini serang ataupun defense ataupun goalkeeper untuk menambal kekurangan yang ada pada saat ini. Dan kalau kita lihat juga di pertandingan match week pertama ini Chelsea kelihatannya tidak akan memainkan posisi nomor 8 seorang gelandang kreatif dengan intensitas seperti yang dimainkan di beberapa musim kemarin ya. Karena memang Chelsea tidak memainkan possession football yang pertama, Chelsea memainkan direct attack dan juga progression ball ke depan. Itu berarti seorang gelandang kreatif ini fungsinya bisa digantikan oleh double 10 yang ada yaitu Palmer dan juga Rodgers ya dan juga para wingback yang bisa melakukan progresi ke depan. Nah ini tentu sosok seperti Caicedo, Lavia, James ya dan juga pemain-pemain yang ada di Chelsea lainnya ya ini tentu bisa menjadi cover area untuk kepergian Enzo Fernandez. Tapi kalau gue pribadi tetap Chelsea harus membeli pemain midfield pengganti walaupun sudah ada Barco ya yang ada tapi tentu nanti di momen-momen krusial di mana Chelsea membutuhkan kreativitas jauh lebih tinggi lagi ya ini membutuhkan pemain tengah yang sangat kreatif dan Alex Scott adalah menurut gue salah satu pemain yang bisa menggantikan sisi kreativitas dari seorang Enzo Fernandez. Kalau ada Morton mungkin lebih menjadi posisi nomor 6 yang akan memunculkan double six ya di dalam double pivotnya Chelsea di musim ini dan itu akan menurunkan tingkat kreativitas Chelsea di lini tengah. Tapi kalau Alex Scott ini mungkin bisa memberikan fungsi yang lain bagi Chelsea. Tapi gue coba minta pendapat kalian tulis di kolom komen mengenai transfer babak baru Enzo Fernandez ini dan siapa penggantinya Alex Scott atau Adam Wharton ya. Dan beberapa update informasi lain mengenai transfer out Chelsea ya di musim panas ini. Chelsea seperti biasa selalu gacor kalau tentang jual beli pemain ya. Yang salah satunya adalah Delap yang sudah dipastikan ke Nottingham Forest dan sudah here we go berdasarkan informasi Fabrizio Romano. Nah ini menjadi kabar menggembirakan bagi kita semua karena sang pemain ini ya pemain terbaik Chelsea sepanjang musim lalu ini cukup menjadi beban bagi skuad ini ya. Nottingham Forest sendiri sudah dipastikan akan membayar total transfer fee sebesar 50 juta pound sterling ya, 45 juta transfer ya dan 5 juta itu add-ons berdasarkan penampilan dari seorang Liam Delap ya. Nah ini menjadi rekor transfer bagi Nottingham Forest dan apakah ini akan menjadi pembuka pintu bagi Chelsea untuk mendatangkan seorang Morgan Gibbs-White ya untuk menggantikan Enzo Fernandez. Nah ini kalau kita lihat mulai ada efek domino dari pergerakan transfer antar pemain dan klub ini ya.
Nah, ini yang akan seru tentunya sampai akhir jendela transfer nanti, seperti apa yang akan muncul ya, berita-berita atau spekulasi ataupun transfer seperti apa yang akan muncul di akhir jendela transfer. Ini tentu sangat seru banget dan pastikan kalian semua akan terupdate informasi ini dari channel gua. Jadi pastikan kalian semua subscribe, nyalain loncengnya juga ya. Nah, selain Liam Delap, ada nama Nicholas Jackson. Ini juga yang menjadi salah satu pemain yang harus di-offload di transfer panas ini, musim panas ini, karena pemain ini tidak masuk DSP, pemain ini tidak dimainkan di match week pertama ya, dan sudah dipastikan akan hengkang. Saat ini Aston Villa, kata Fabrizio Romano, sudah sepakat untuk mendatangkan seorang Nicholas Jackson ya. Ini yang juga menjadi satu titik cerah setelah oleh Watkins ini akan dipastikan segera mendarat ke Al Hilal ya. Nah, Nicholas Jackson sendiri, Chelsea akan melepas Nicholas Jackson dengan harga 65 juta pound sterling. Tapi selain Aston Villa, ini ada beberapa tim lain karena Aston Villa hanya ingin membayar 60 juta pound sterling dan saat ini sedang dinegosiasikan seperti apa nanti total package yang akan diberikan oleh Aston Villa, karena mungkin akan ada add-ons untuk mencapai kesepakatan tersebut ya. Nah, selain Aston Villa, ini ada juga nama Atletico Madrid yang masih memantau Nicholas Jackson untuk menjadi pengganti Julian Alvarez ya. Dan kita tahu Julian Alvarez saat ini juga sedang dalam misi untuk keluar dari Atletico Madrid, mungkin menuju Barcelona atau menuju Arsenal, kita nggak pernah tahu. Tapi yang sudah semakin mendekat itu adalah transfer Julian Alvarez ke Arsenal ya. Nah, ini yang juga akan menjadi efek domino dan menjadi tanda tanya besar yang harus terjawab di akhir transfer window ini ya. Seperti apa nanti transfer Nicholas Jackson ini, kemana dia akan berlabuh, apakah ke Aston Villa atau Atletico Madrid, atau justru nanti ada twistnya ya. Justru Barcelona juga ikut mengincar nama Nicholas Jackson. Tapi belum ada informasi valid mengenai Barcelona, tapi Atletico Madrid dan Aston Villa ini menjadi kandidat paling mungkin bagi next klub seorang Nicholas Jackson. Chelsea hanya ingin menjual secara permanen, no loan ya, makanya tawaran-tawaran loan ini sudah ditolak-tolakin oleh Chelsea di musim ini ya. Selain ketiga nama tersebut, ini ada informasi baru lagi berdasarkan interview dari David Ornstein ini ya. Ini walaupun belum ada informasi valid dari jurnalis lain, tapi David Ornstein di podcastnya London Will Always Be Blue menyatakan bahwa sumber dari Spanyol ya, sumbernya David Ornstein dari Spanyol ini menyatakan bahwa Chelsea ikut dalam perburuan atau akan ikut dan masuk ke dalam perburuan Julian Alvarez. Kalau kita balik lagi tadi di penjualan Enzo Fernandez ya, dinyatakan bahwa sama Matt Lowe ini Chelsea kemungkinan tidak akan mengganti neck to neck antara pemain tengah dengan pemain tengah ya. Mungkin ada pemain depan atau pemain belakang. Nah, nama ini cukup make sense menurut gua kalau masuk ke dalam daftar belanja Chelsea di akhir transfer window ini. Tapi fungsinya seperti apa, ini gue belum tahu, dan apa detailnya ini juga belum tahu ya. Nanti akan kita update setelah ada informasi valid dan menarik ya, seluruh pergerakan transfer ini mungkin akan terjadi dalam 1-2 hari ini. Dan malam ini gue akan live transfer report ya. Kita akan sama-sama melihat seperti apa perkembangan transfer-transfer yang ada di berita ini ya, dan apakah benar-benar akan terjadi here we go atau masih belum ada update lanjutan, karena biasanya malam-malam jam 9 sampai jam 11 itu beberapa informasi masuk ya. Nah, gue nggak ingin kelewatan sampai pagi harinya, jadi gue akan adakan live sekalian kita ngobrol-ngobrol. Ini untuk pertama kali Bridge of Blue akan mengcover transfer window secara live malam ini jam 9. Jadi pastikan kalian nyalain loncengnya, subscribe ya supaya tidak kelewatan ya. Nah, beberapa informasi tadi tentu akan menggambarkan seperti apa skuad Xabi Alonso di musim ini. Pertandingan pertama yang cukup mengesankan walaupun banyak lobang-lobang yang harus ditambal di bagian belakang Chelsea. Tapi kemampuan Xabi Alonso ini akan dibuktikan terutama untuk memoles dan memutuskan Robert Sanchez atau bukan yang akan menjadi goalkeeper pertama Chelsea di musim ini ya. Masih ada Luton nanti yang akan membuktikan, mungkin Penders dimainin di situ untuk mengakses dulu sebelum akhirnya Chelsea memutuskan siapa penjaga gawang terbaik atau nomor 1 di musim ini, atau Chelsea harus mendatangkan penjaga gawang lain ya. Seluruh informasi ini tentu terkait dan ini akan menjadi efek domino, bola salju yang akan berputar dan menentukan masa depan Chelsea di musim ini ya. Jadi tetap update informasi ini, dan ini tentu menarik banget. Nanti kita akan lihat sampai akhir transfer window kejutan apa yang akan terjadi bagi Chelsea dan juga para pemain ini ya.
That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol like, share juga ya. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang tahu tentang channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, One Blue SB Blue, up to Chelsea.